Kalau kita yang sudah banyak makan asam gunung, asam di gunung, bukan asam garam. Asam gunung udah tahu lah, ya kan? Apa orang-orang yang sudah ujur gitu? Papi itu kalau mau jujur itu sebenarnya dia kita ketahuan dia ilmu papi itu bisa saya baca. Oh dia itu jujur kalau humor dia itu tahu bahwa memang itu telapi dia bawa dalam humor. Iya. Udah banyak makan asam garam, udah banyak makan garam. Asam di gunung. Ini kan Asam di gunung. garam di gunung. Jadi papi ini umur 17 wes married ya kan? Iya. Jadi banyaklah garamnya kalau udah married di umur 17. Saya aja di 30. Saya nanti kalau lewat dari Bukit Raja nih lewat di Palopo saya. Ya lewat lah, mampirlah di rumah. Sekalian kita di Masjid Raya situ kan. Oh, saya kan dia di Iya. pengen saja di Palopo. Iya, stay di Palopo lah, santai-santai. Baru kita naik Toraja kembali. Iya. Cocok tidak? Kita buka-buka komal di itu kan. Iya. Apa yang hebat di Palopo? Apa yang hebat di Palopo? Senyumnya, senyum orang Palopo itu ngangenin semua. Anjay. Sumber pendapatan di Palopo itu kaya juga alamnya di Palopo. Palopo itu kaya juga alamnya. Ada danaunya kah? Danau atau Laut. pantai? Kalau di sini laut. Laut aja ada. Jangankan Laut ya. Laut aja ada. Oh laut. Daerah tambang di situ banyak. Ya, intinya orang Palopo itu senyumnya yang bikin nggak tahan. Anjay. Ama apa aja? Ada 100 nggak? Ada 100 nggak? Itu. Bukan gitu, bukan gitu. Cepet dulu gitu, Pak Oga. Cocok tuh, Bi. Cocok itu. Sama 100 dah. Enak juga ya bercanda-bercanda begini ya, apa gitu ya. Ya happy aja lah, happy. Ya kan? Makan sama apa, Mi? Jangan bilang brokoli lagi ya. Paling sayur. Ya, Jangan yang bilang pasti brokoli lagi ya. Nah, brokoli, aku jamur. suka brokoli. Hai. Lebih suka brokoli nih, Bunda. Lebih suka brokoli daripada kangkung. Kalau Ibu Karina ini asal mana daerah? Medan bro, Medan. Oh Medan. Oh saya baru sampai di Belawan saya. Wilayah wanita. Anda apa? Pelayaran kah? Tahun 1909. Nah, ada pertanyaan nih. 2009. Ada pertanyaan nih. 2009. Ya. Ada beberapa teman saya itu Kapten Hari satu. Terus itu Raja Guguk. Ada kenal Raja Guguk di situ? Enggak. Kalian kapal tanker ya? Atau kapal Saya pesiar? dulu sama dengan Anda, kerjaanku sama dulu bos. Tapi saya di antar sungai. Iya betul. Pancing. Dulu. Sungai? Enggak, kerjaan saya dulu sama dengan Anda, cuman saya agak lebih ngeri gitu loh. Jadi kalau ada yang minta minyak atau apa, dor. Saya paling 320, ngawal-ngawal 320 dulu. Kayak gini kan. Itu diketek tuh dikawal. Kalau enggak habis solar sama bajak sungai. Betul. Gitu. Orang bajak laut, tapi bajak sungai gimana sih? Oh di sana bajak sungai kalau di Kalimantan. Oh ada bajak sungai ya? Nah iyalah. Taunya bajak laut. Jadi takbut itu dikawal takbut. Kalau enggak habis solar sama orang-orang. Kapal tanker ya? Takbut. Ini takutnya nih papi, takutnya apa? Bukan takutnya ya. Andakom ini kan selama di kapal ya kan, dia kan bagian kapal nih agak seram-seram dikit, jadi dia mendekatkan diri sama Tuhan sehingga dia masuk room komal-komal ya kan, mendekatkan diri sama Tuhan ya enggak Andakom? Oh iya.
dari dulu. Ada kaitannya Enggak, kan? enggak. Saya Biar dikabur. banyak, ada 81 orang dan kita 8 di Komal ini. Saya minta kejujuran sama Bu Karyana hari ini. Mau nggak menjadi yang kedua? Papi kok tiba-tiba tadi baca Ayo, jawab. Ah, udah jawab aja dulu, jangan kemana-mana. Jangan Makan dulu, kemana-mana. makan dulu. Kemana-mana. Papi mau ngomong yang kedua, padahal yang kelima gimana? Jawab dulu, Mi. Dijawab dulu sesuai dalil. Dengan hati nurani. Semua Nggak dalil, dijawab berarti dalil. iya. Dalil semua. Itu Nggak Bi, dijawab berarti iya. di Komal Inspirasi itu Anda banyak mute dulu dong. Mute dulu. Aduh, Iya. ini sakit. Di mute dulu dah, ya. nih, Papi. Itu di Komal Inspirasi tadi malam kan sampai jam 4 ya, jam 4 lewat ya. Nah, itu kan stop gara-gara memang udah diinfo bahwa dia mau nggak cas, sengaja nggak dicas sama Bang Inspirasi biar lobet sendiri, ya kan? Ah, Nah, terus? aku info nih karena Papi ketiduran di situ. Kami show gitu. Ada beberapa, mungkin ada ratusan tuh yang minta buku Ellen G. White. Papi mau dikirimin nggak? Tahu aja, saya denger itu bingung, nanti mau ke gereja aneh-aneh aja ya. Nanti mau minta di gereja. Apaan sih? Papi, kalau aku minta dikirimin apa tuh Al-Quran, apakah aku terus Islam? Enggak mau baca buku hayalan. Enggak penting itu. Kita itu yang Mau kan akademis. gratis gimana sih? Enggak mau kan, saya udah lewat yang ilmu-ilmu Yang hayal-hayal. lain aku mintai uang ini loh, uang apa namanya? Uang ongkir. Ya bukunya gratis. Emang kalau mau beli buku berapa nih? Ya gratis lah pokoknya. Angel White apa? Itu nabi Advent aneh-aneh. Masa ada nabi nggak jelas? Aneh. Papi ini mengklaim-klaim aja suka-suka ya mentang-mentang. Oke, saya tanya, dia nabi bukan? Iya nabi, Nah ya kan, aneh-aneh. Orang apa dia? orang Amerika. Mana ada nabi orang Amerika? Ayah wae. Gimana dia ada orang Amerika, Bang? Mi. Iya deh, di Palopo deh. Di Palopo saya nih. Iya. Jadi ke Jakarta? Mana ada, Mi? Ah? Jadi ke Jakarta? Nabi Amerika kemana? Insya Allah mungkin. Oh, hari ini kan? Besok barangkali. Acaranya hari ini kan atau besok? Hari ini Apanya? acaranya. Besok malam. Oh, besok bisa malam. Iya lah. Berarti Yusuf PI nggak live lah ya 3 hari ini. Ya nggak tahu lah. Aku nggak terbang, Bang Nurul. Kenapa itu oteng-oteng itu tambah hari tambah bodoh ya? Nah ini ada di bawah nih. Ini ada 2 nih. Nah ini nih. Omelin dia komandan. Udah pintar-pintar dia. Tuh. Kita ke 1. Siapa nih yang ngeklaim nih? Kok tambah bodoh siapa nih? Iya. Masa ada nabi orang Amerika? Dia nggak ngerti gimana. Kalau saya tanya 1 tambah 1 pasti dia bilang 2. Ya kan? Ded, kalau di Kristen orang menikah itu kan 1 tambah 1 jadi 1 tambah 1 jadi 1. Memang di Kristen ada aturan pernikahan? Ada dong. Di mana? Di ayat mana? Untuk apa aturan pernikahan kalau toh juga ke-4, ke-5, kedua, Iya, ketiga. sekarang yang menjadi pertanyaan. Satu aja Sekarang udah. begini Ibu. Tetap Mbak aja Karina. poligami. Untuk apa Udah aturan gini, pernikahan? Jadi menjadi pertanyaan, kenapa diperketat yang namanya perceraian? Aturan pernikahannya tidak ada di dalam kitabnya Anda. Orang maksimal Gimana coba? dirimu yang banyak
perceraian, Cuma kita satu nggak ayat. ada cerai-cerai. Cuma satu ayat yang ada di dalam Bible yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan sama manusia. Nah, sekarang Yes. caranya mempersatukan gimana? Jadi persatukan di Caranya dalam mempersatukan gimana coba? ya, satu Yang keluarga. persatukan pendeta kok, bukan Tuhan. Iya, Papi, pendeta itu adalah wakil Tuhan yang sudah didaulat. sejak You know? kapan? Sejak Loh, kapan? pendeta itu diurapi loh. Apanya yang diurapi? Makanya jangan main-main sama pendeta. Kenapa? Bagaimana Kita caranya diurapi? Siapa yang ngurapi? Iya. Roh Kudus. Diurapi oleh manusia dilantik. Dah. Iya, siapa yang lantik? Iya, para tua-tua jemaat yang Tua-tua jemaat. dipercaya, para Tua-tua penasehat. jemaat punya- di mana aturannya di dalam Bible Anda? Pendeta-pendeta itu di sama Bos. jemaat di mana? Ya, yang putih Gimana? tetap aja hitam dirimu bilang, udahlah. Udah mendingan kita belajar mengajar lah, belajar. Nggak usah Iya. ngeres-ngeres gitu. Nanti aku turun nanti malas aku Enggak, gitu. Mbak. Kita di sini sama belajar. Iya kan? Ya, jangan bilang di mana. Iya, karena kan Anda klaim. Di mana itu menanya tempat. Di mana? Iya. Di Priok, di Jakarta. Ya oke lah. Ya oke, sekarang di mana dilantiknya? Loh, tanya orang Kristen bagaimana kronologis pelantikan Loh, Anda- apa? Anda kan Kristen. Itu di daulat itu apa istilahnya itu? Kalau orang Batak bilang Nah, saya sependapat Ibu tadi mengatakan, ayo ndak usah kita gas-gas, ayo kita belajar, yuk belajar. Lebih ya bagus santai lah kita dirimu, belajar. jangan ngeres gitu. Santai ya. Enggak, saya slow, nyantai slow. orangnya. Namanya orang Makassar itu begitu bahasanya, Mbak, tapi hatinya lembut. Ya sama orang Batak juga begitu. Tapi nggak gitu-gitu banget ngerocos gitu loh. Oke? Biar keluar ilmunya, oke? Iya. Pancing lah terus. Hajar nih, pancing. hajar. Aku Ya. di belakang. Ya, kita ini anggap netral semua, nggak ada. Aku jujur, udah saya bilang, ini nih siapa nih yang udah turunnya dia si siapa tadi? Oh, udah turun dia si apa tadi? Sampai udah selesai bicara panjang lebar, saya nggak tahu dia apa. Baru dia ngaku Kristen. Ternyata ada Kristen di dalam room itu. Nggak tahu saya dia. Jadi saya bukan gini, aku tanya dulu Kristen apa Islam, biar baru saya berpihak gitu. Baru apapun ceritanya saya bela dia karena dia Kristen nggak Nah, begitu. sekarang oke Mbak Karyana, kita sekarang mau belajar apa nih? Tadi kan aku mau ngobrol-ngobrolnya, mau makan siang dulu. Nggak tahu saya. Apa Iya, yang kita punya inilah yang punya host lah. Ya saya nggak mau menguasai lapangan. Bunda Noi dari tadi di sini sama Papi. Mengalir aja, nggak apa-apa. Iya, random aja lah, Mengalir aja. random. Oke, sekarang saya tanya Mbak Karyana. Tadi kita berbicara masalah perkawinan kan. Gua mau tanya, kenapa di Kristen itu diperketat masalah perceraian, tetapi aturan pernikahannya nggak ada di dalam kitab Anda? Gini ya, kan di Alkitab nggak ada, tidak tertulis, tapi kita ada aturan-aturan manusia yang dibuat oleh pendeta. Nah ini contoh, kita untuk pernikahan itu minimal 1 tahun berteman dulu, nggak boleh melakukan sesuatu hal. Terus ada aturan-aturan yang dibuat. Nah termasuk kalau sudah mau mendekati pesta pun nggak boleh wanita harus tidur di tempat seseorang tokoh atau pendeta siapa di tempat itu, nggak boleh ini ya. Ada aturannya semua, apa istilahnya itu ya, apalagi Katolik lebih ketat tuh Katolik. Magisterium namanya ya, apa ya? Nah itu taunya dirimu apalagi. Nah, oke lah. Jadi itu dipersiapkan begini, wanita dan laki-laki, oke. dipersiapkan, dibekali Nggak, yang menjadi supaya nanti menjadi tidak pertanyaan. macam-macam menikah Oke, menikah padahal cerai. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan kan mesti ada sumber hukumnya, dasarnya Mbak, gitu kan? Oh, legal standing. Ya, pinternya. Oke. Legal Nah, standing itu legal secara ya ada dong di legal standingnya ya di pemerintahan sipil, catatan sipil ada. Bukan. Sumbernya kita beragama kan kitab suci, Mbak. Iya. Betul nggak? Jadi gini bro, gini yo.
di Alkitab itu yang saya sebut tadi malam, tidak mengurusi masalah horizontal. Ya, horizontal itu contoh nih, masalah ini langsung di Alkitab itu ya kan merujuk kepada vertikal, mengurusi ketuhanan gitu. Dan sejarah. Nah, itu sejarah itu adalah contoh saingan yang akan terjadi ke depan, bagaimana Tuhan menuntun mulai dari penciptaan sampai jatuhnya ke dalam dosa, sampai penebusan, sampai selamat. Itulah buku yang mau saya bagikan semalam yang diminta teman-teman. Karena semalam saya menceritakan, terserah ya bilang dongeng, tapi itu menceritakan kronologis penciptaan. Mulai dari anak diciptakan dan marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita. Saya menceritakan kejatuhan Adam ke dalam dosa di Taman Eden. Begitu bro. Gini, Mbak, ya, kita fokus saja. Jadi kalau Anda mengatakan begini, Adam dan Hawa siapa siapa imamnya? Siapa yang bilang sah gitu? Siapa? Ya nggak ada, pada saat itu nggak ada hukum seperti itu. Gitu loh. Begini, tadi ini menarik nih. Mbak Karyana mengatakan bahwa kitab itu adalah mengatur tentang kejadian manusia sampai dengan akhir ya. Kurang lebih seperti itulah mungkin ya. Ya, sejarah penciptaan. Sejarah, sebentar Mbak. Terus yang kedua, kalau Anda tadi tidak mengurusi namanya horizontal, kenapa di dalam kitab Anda itu masalah perceraian itu diperketat sementara aturan perkawinan tidak ada? Harusnya kan ada dong. Harus paralel dong. Ya, ada gini. Ada perceraian. Nih, sebelum itu yang saya maksud, contoh nih saya nih, saya bertunangan dengan si A. Lalu kami mau menikah, udah bertunangan. Kita itu dididik selama 1 tahun untuk benar-benar udah siap menikah. Ada pencerahan untuk itu dibuat sama khusus untuk orang-orang jemaat gereja. Kesiapannya supaya nanti tidak terjadi penyesalan ini ada. Iya, betul. Saya paham kalau itu. Kita paham semua di situ. Nah, buktinya survei membuktikan sedikit yang bercerai. Ada aja yang bercerai, tapi sedikit efeknya kan. Karena kita sudah dibekali untuk kesiapan itu. Tapi tidak sedikit juga tidak bercerai karena tekanan. Bukan, itu tekanan itu banyak faktor. Bukan. Iyalah kan. Banyak faktor, itu faktor apa? Kenapa dia tidak bercerai? Karena itu tadi dia berpatokan yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidak boleh dipisahkan sama manusia. Jadi biar dia aniaya, biar suaminya selingkuh. Oh tidak seperti itu, tidak boleh juga cerai karena yang bisa menceraikan itu antara maut, ya kan? Oke, aku yang ngalami sendiri begini bro, gini. Waktu saya bertengkar sama suami, lalu saya, udahlah cerai, gitu kan? Contoh nih ya, lalu saya mengadu ke orang tua saya, lalu orang tua saya bilang ke pendeta, nih anak saya tolong dimediasi, apa salahnya klaim begini, udah kamu mengalah, kamu begini, akhirnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, rujuk kembali. Tapi kalau memang suaminya contoh nih, suaminya narkobaan begini, lah pendeta juga nganjurkan ya kalian cerai aja. Cerai. Oh, pendeta bilang begitu. Ya? Bisa ya ternyata ya. Ya maksudnya gini, tidak mengatakan bisa dong kalau gitu ya. Ya Ellen G. White, nabi kami itu kan pendeta itu kan berdasarkan nabi. Kalau memang itu membuat dirimu menjadi terbawa-bawa kakimu ke dalam kejahatan di Advent, ya apa boleh buat, itu jalan terakhir. Oh, mbaknya. Tapi buktinya terbukti tidak ada yang bercerai-cerai di Advent, nggak ada, jarang. Oh di Advent. Begitu. Jadi patokan dari para pendeta ini adalah dengan yang tertulis di Alkitab dan para nabi-nabi. Ya begitu. Sekarang di mana tertulis di Alkitabnya itu? Jadi di Alkitab secara apa? Bisa bilang di Alkitab itu peristiwa-peristiwa penting yang bersejarah bisa menjadi contoh yang masa yang akan datang. Contoh nih kalau kita seperti di zaman Nuh tidak menerima terang yang diberikan Nuh, masuklah ke perahu itu. Ya kan? Pakai toa nih. Masuklah kalian, masuklah. Karena akan datang air bah. Ya, semua ketawa-ketawa.
Apa yang terjadi? Lenyap semuanya. Tinggal 8 orang. Itu pun karena anaknya dan istrinya. Tetangganya semua tidak ikut. Mengolok-olok semua. Apakah kita di pihak yang mengolok-olok ini? Saya tidak mau. Tidak mau. Itu loh. Jadi sudah diberikan amaran. Sudah berapa lama itu si Nuh itu membuat Bahtera itu? Berapa lama dia memberi amaran itu? Oh, tahu nggak? Yang menukangi Bahtera itu apakah Nuh sendiri atau anak-anaknya? Nggak mungkin. Pasti ada orang di situ tukang. Tukang itu pun tidak masuk, tidak mau. Nah, dia sendiri menukangi Bahtera. Dia tidak ikut. Enggak lah, saya kan hanya digaji menukangi. Dia tidak mau. Artinya dia juga tidak selamat. Kita mau di pihak yang mana? Di pihak penonton yang menukangi, yang agen surga. Nih, ayo surga-surga, tapi dia nggak ikut. Apakah kita yang seperti itu? Nah, carilah kebenaran. Maka kamu akan mengerti dan berhikmat bagaimana sebenarnya kebenaran itu. Nah, sekarang saya tanya, sekarang gua tanya, kebenaran itu yang gimana tuh? Ya, kebenaran itu periksa segala perkara, pegang yang baik. Nah, contoh nih, di Al-Quran banyak yang baik. Di Alkitab ada kebenaran. Di Al-Quran ada kebenaran. Periksa semuanya. Pegang yang baiknya. Roh Kudus akan menerangi hatimu seperti apa yang diinginkan Tuhan. Kalau begitu. Mbak Karyana ini Advent kan? Kalau Mbak Karyana Tuhannya siapa? Nah itu dia, ribuan kali bertanya-tanya Tuhannya siapa melulu, kan? Enggak, jadi gini, saya kan gini aja, yang nggak usah ku sebut siapa, nggak usah ku sebut, ciri-cirinya aja ya, ciri-cirinya. Saya menuhankan takluk kepada Tuhan, siapa yang bisa menyelamatkan nyawa saya, memberi keselamatan jiwa dan tubuh. Itu. Nah sekarang mengukurnya gimana? Mengukurnya, ya baca firman, turut hukum. Ya, turut hukum itu jangan melakukan dosa. Iya, maksudnya siapa nama Tuhannya Mbak Karyana gitu loh. Gak usah saya sebut, pasti dirimu sudah bilang kenapa itu, kenapa ini, kenapa begitu, ya kan? Gak usah saya sebut lagi, udah. Jadi gini aja lah, ciri-ciri Tuhanmu itu seperti apa? Contoh nih, aku sebutkan dulu ya. Ini analogi. Ini namanya petal, apa ya? Petal. Siapa namanya nih, Bro? Peta lempu. Peta lembu. Oke, peta lembu gini. Jangan loh, saya lembu, bukan lembu, peta lempu. Lembu itu kerbau ya, masa dibilang saya kerbau. Apa nih ya? Peta aja lah ya, nggak usah ini, peta. Nih, peta. Ada contoh nih ya. Analoginya. Bukan analogi, contoh. Si A, ya kan? Dia 30 tahun karena orang tua dia berada dari orang yang tidak baik, 30 tahun melakukan dosa. Garong, rampok bank, segala macam, narkoboy, semua dia lakukan. Setelah 30 tahun sudah bosan dia dengan kejahatan ini, ada keinginan dia untuk bertobat. Lalu dia bertobat secara full, all out gitu. Full dia bertobat, ya kan? Menurut peta si A ini, atau contoh dia bersahadat, ya kan? Apakah dia ke surga atau selamatkah jiwanya? Dia ke surga. Ke surga. Oke. Selama 30 tahun dia berdosa, dan setelah 30 tahun dia bertobat dan bersahadat. Nah, yang 30 tahun itu dosanya itu kemana? Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah di mana dalilnya diampuni? Kalau tidak ada, begini ya. Begini. Dalam arti pengampunan itu harus ada yang rela korban untuk dosa dia. Contoh nih di Indonesia. Begini, Mbak. Sebentar, kita udah paham maksudnya.
dosanya selama 30 tahun kemana? Ya Ya, kan? ya. Kan masuk surga tuh. Nah, kalau di dalam konsep Islam, orang yang berdosa itu pasti diampuni kalau dia betul-betul bertobat. Saya ambilkan contoh, ada zaman cerita di zaman Rasulullah. Mohon maaf ini, seorang pelacur, mohon maaf ya, seorang pelacur itu, dia itu mau bertobat. Dia mau bertobat. Berjalan dia belum sempat itu dia sudah meninggal. Allah dihitung dari perjalanan bertobatnya itu dengan tidak. Itu sudah jauh lebih. Taruh semuanya 100 km dia berjalan. Dia sudah berjalan 90 km, tinggal 10 km untuk menuju kepada Allah. Itu Allah jamin masuk surga. Semua dosa-dosanya telah terampuni. Bagaimana caranya? konsep Al-Quran. Tekniknya bagaimana? Bagaimana? Saya nggak masuk akal. Gimana itu caranya? konsep yang ada dalam Al-Quran. Iya, Karena hanya Allah itu konsep doang. Konsep doang di mana? Sebentar. Itu Allah itu Maha Pemaaf. Itu kan kata Anda di mana tertulis? Bagaimana? Mana? Ada Di di dalam mana? Al-Quran. Mana? Ya, saya cuma satu perangkat yang saya pakai. Tidak Ya, mungkin ada, Nah, Bro, coba tidak mungkin ada teman-teman ini Muslim, Mbak Noy atau Bang Palopo bisa bukakan. Bang, saya bantu bang, saya bantu bang. Iya, ada. Kita Coba dalam tunjukkan. beragama. Nanti Bu Kita Karyana dalam jangan beragama. asal bernarasi ya Bu ya. Nanti Anda kalau ngomong Iya, saya apa-apa, tunggu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, sambil Enggak, dibuka ya. itu Kita bukan itu dalam itu. Islam, Bu. Kalau dalam beragama itu kita harus berdasarkan kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Kita tinggalkan Oke, apa yang dilarang. diampuni Allah ya. Ya kan? Nah, kalau seumpamanya mengatakan oh banyak orang Islam, itu oknumnya. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Iya. Sambil Mau nunggu, buka itu apa ada. Bang Beta? Bang Beta mau buka surat apa? Iya. Di mana dosa manusia yang dilakukannya diampuni Allah. Ada itu kalau ayat apa itu ya? Masalah toba nasuha gitu, berjanji tidak akan melakukan lagi. Oh, bukan, jangan tidak melakukan lagi. Dosanya diampuni. Begini Mbak, itu kalau di Islam, toba nasuha namanya itu, dia berjanji pada dirinya sendiri, setelah meninggalkan dosa-dosa itu tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan itu. Itu yang Oh, dijamin itu masuk bertobat. surga. Dosa yang lalu, Iya. dosa yang lalu. Gini, Iya. Peta. Aku tanya dirimu. Nggak, coba, saya Apakah sudah paham. percaya? Gini. Apakah Udah percaya paham bahwa dosa narkoba tadi yang 30 tahun itu begitu itu diampuni sama Allah, dihapuskan. Sama dengan semuanya Mbak Karyana masuk Islam. Masuk Islam hari ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya jamin bahwa Anda Oke, akan udah baca. Baca besarkan tolong. Harus sesuai ya dengan konteks ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menjolimi dirinya sendiri, ya kan? Menjolimi diri sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, ya kan? Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Iya, diampuni. Tapi bagaimana teknisnya? Kan yang saya tanya begitu. Iya, itu bertobat. Ya kalau udah bertobat, tidak berjanji tidak melakukan lagi, itu diampuni. Iya, dosa itu kemana dibuat? Kemana? Kan gini peta, gini. Dihapus. Nggak ada, nggak. Oke, gini aku tanya kembali. Apakah percayakah dosa itu tidak gratis? Apa sih Ibu ini? Makanya nggak mengerti kalian, dosa tidak ada yang gratis. Betul, tidak gratis kalau seumpamanya kita masih melakukan. Semua ada konsekuensi. Contoh nih. Enggak melakukan, tidak melakukan. Dosa itu dipindahkan kemana? Contoh nih ya, kita buat dulu neraca hutang piutang. Begini Nih, Mbak. hutang saya 500 juta. Yang 500 juta kemana?
Udah saya bayar, Ya, bentar. 200, yang 300 Paham. kemana? Ada dosa, Ibu. Ada dosa itu yang harus Masa kita diampuni? diampuni sama dosa. Tetapi kalau dosa sesama manusia, tetap kita harus meminta maaf. Contoh kalau masalah utang piutang kita harus bayar, ya kan? Nah, Oke kemudian lah. seumpamanya saya Nggak usah pernah kita bahas yang masalah dosa yang sesama manusia minta maaf, lalu si Peta maafkan aku, selesai impas. Enggak begitu, bukan itu yang dibahas. Itu bukan maksud saya gini loh, Mbak. Apakah Kalau saya harus minta maaf ke bank, harus minta maaf ke negara, harus minta maaf ke, nggak mungkin. Nah, walaupun minta maaf, tapi dosa tetap diperhitungkan. Kemana dosa ini, neraca perhitungan ini? Saya 500, bayar 200, 300 lagi kemana dipindahin? Kalau enggak karena ada seseorang yang menebus. Maksud Begitu. Itu menurut pemahaman Gini. Aduh, makanya. Mami mau dosa ke siapa? Mau dosa Coba ke dibuka Allah? dulu. Apa mau dosa ke teman? Manusia. Bunda Wina, kasih suratnya di surah At-Tahrim ayat 8. Di situ kan tertulis, ya Allah menghapus dosa-dosa mereka serta memasukkan mereka ke dalam surga. Oh, ya kalau dia ini bertobat ya. Super gitu. congor. Tahu nggak? Tidak, Makanya mengulang namamu lagi. jangan bikin super congor. Jadi aku menyebutnya super congor, ya. Begini. Itu udah dikasih ayat Apakah dulu. ini aku Berapa Pak Haji? Kalau udah dihapus ya udah, berarti dosa yang udah ke belakang itu ketika Anda berbuat apa-apa itu semua terhapus. Ibarat Anda masuk ke dalam agama Islam, kamu itu seperti bayi yang telah lahir kembali, walaupun kamu punya dosa-dosa yang ke belakang itu sudah dihapus. Seperti itu, selesai enak sudah. banget dirimu. Enak banget. Dosa tidak ada yang dihapus. bahkan konsep di Congor, Islam, Ibu coba congor Karina. nih, aku tanya dirimu. Sebentar. Bagaimana membedakan dosa dihapus dan diampuni? Coba itu dulu. Dihapus dan diampuni. Nih neraca nih, dihapus utangnya atau diampuni. Bagaimana? Coba. Itu berarti kalau sudah diampuni itu terhapus, Mbak. Tidak. Harus enggak dipindahkan kemana? Ya, itu menurut pemikiran kamu. Ya sudah, makanya kita berbeda. Memang nggak sama sama Iya, kita. kalau masalah perbedaan itu tetap kita berbeda. Kan kamu Diampuni, bertanya. teknisnya bagaimana? Bukan Itu segampang menurut itu kamu. diampuni. Makanya gampang-gampang bikin dosa. Makanya kalau kita mau berdebat, berdiskusi, itu kan menurut pemikiran Islam, orang yang berdosa setinggi gunung apapun, kalau dia betul-betul bertobat, itu diampuni. Dan diampuni itu berarti dosa-dosanya yang telah berlalu itu Semua diampuni, tapi dihapus. dosa itu kemana? Gampang-gampang lah Karyana ini Udah berdosa, nggak ada, nanti udah diampuni. nggak ada. Kalau dihapus Ada kok aja masih gua, diampuni ada lagi. aja, gampang. Ya salah. Pintar-pintar ini. Nggak ada ukuran, nggak ada. susah super congor karena Keliru semua, dia mau keliru. bawa dia mau bawa konsepnya dia dengan Itulah yang membuat penebusan. jadi sesat. Ya, karena Anda mau bawa itu ke penebusan. Ini super congor, nggak bisa dibedakan Penebusan. diampuni dan Dan dihapuskan. masuk di akal tidak? Masuk di akal dia. Saya pukul Mbak yang tanggung dosanya Ibu Noi, nggak masuk di akal. Itu yang tidak masuk di akal itu. Oke, Saya pukul ya Mbak- udah. saya pukul Berarti Mbak kita Noi. berbeda ya. Nanti kita sambung makan siang dulu, oke? Aku mau makan dulu. Pasti berbeda. Oh, silakan. Oke, thank you Bu Noi. Bu Noi, thank you. Kita sambung nanti malam di Inspirasi atau nanti ya. Thank you. Siap. Jangan bilang kabur-kabur. Gak boleh. Aku Ibu ini selalu hadir. Mau makan siang kepikirannya kawan. sendiri Mau dia makan ini. siang. Enggak, ibunya ini selalu memaksakan pikirannya sendiri, Bang. Gak paham aku. Dia mau menyamakan. Kenapa dia mau berngotot seperti itu? Aneh. Kenapa dia ngotot beliau? Maksudnya Islam sama Kenapa Kristen. Mbak Wina? Kenapa dia ngotot mau seperti itu? Karena Iya, karena dia mau larikan ke penebusan. Ya nggak ada penebusan di kita, nggak ada. ya memang ada. Cuman kan dia dilarikan. Nggak mau menyamakan di konsep Kristen. Ya nggak sama konsep Kristen. Saya paham maksudnya ke situ. Enggak, Bang Beta. Kalau memang di Kristen ada penebusan dosa, ngapain ada neraka gitu loh? Kalau di sana juga gitu loh. Benar. Iya kan? Kenapa ada neraka gitu loh?
Oh, selamat sore Carol. Selamat sore. Waduh, saya tidak pernah lupa ini dengan background Anda ini, Carol. Ya, karena ilmu saya seputaran ini. Enggak. Kalau ada yang Saya tap tadi tidak ada ilmu ngapain naik, saya terima. Saya Tetap lihat terima gambarnya. kasih. Kalau ini Carol ini udah kenal dari Zoom ini. Ini beliau ini orang yang sangat logik dalam berpikir. Logik dan berpikir. Bahkan kisahnya Nabi Ibrahim. Kisahnya si Malik Ibrahim itu yang menggan rumput menangis sampai tahu beliau. Ya, Carol ya. Ya ada, tapi tokonya saya maaf saya lupa itu. Kan? Ya ada toko itu. Iya kan? Tongkatnya ya. Tongkatnya diambil sama pencuri, kemudian dia menangis, ditanya sama pencurinya, kenapa engkau menangis? Iya, Syekh. Apakah kamu menangis karena saya ambil tongkatmu? Sesungguhnya saya tidak menangis karena kamu ambil tongkatku. Tapi saya sudah membunuh. Loh, apa yang kamu bunuh? Saya masih hidup. Tahukah kamu? Yang ada di tangan saya sudah mencabut. Sesungguhnya dia bertasbih kepada Allah. Ini Karel tahu ini ceritanya. Nah, disapa dulu nih yang baru datang satu lagi. Silakan. Ini moderator nggak mau nyimak nih, aduh. Nggak ditanya nih yang baru Ada datang. teman saudara Kristen yang ada naik kah? Nah, ini kita tanya dulu, Bang GKS apa tuh GKX SYYY pokoknya itu. Halo, selamat siang. Galaksi. Kalau ngapain ngenekin Carol nggak pernah ngomong kalau Selamat siang Galaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga syukur ada yang naikkan saya tadi. Terima kasih yang naikkan. Kalau Karel ada orang Kristen itu dia suka gitu, dia berdebat sama orang Kristen. Kalau mau orang Islam nggak mau berdebat lagi sama orang Islam. Ya Karel ya. Ya, makanya saya tidak ada ilmu. Katakan saya tidak ada ilmu, tidak mau dinaikkan, ya apa boleh buat. Tapi syukur masih naik di atas ya. Terima kasih yang naikkan saya. Momot yang naikkan saya, terima kasih. Saya cuma karena bertanya aja dalam hati, kok kenapa Karel kalau saya menganalisa dari kita kenal dari Zoom sampai ke masuk ke TikTok kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu ya Karel ya, kita kenalan ya. Dengan narasi Karel sebenarnya itu, mohon maaf kalau saya boleh mengatakan itu sudah konsep-konsep keislaman. Sudah konsep keislaman. Bang Peta izin, dia sekarang ini pengikutnya Kitun, Bang. Kenapa, Mbak? Sekarang si Carol ini jadi pengikutnya Kitun. Bang Peta tahu Kitun nggak? Apa? Enggak. Ya, pengikut Komalnya. Agama Ahmadi. Biasa Agama masuk Ahmadi, di Komalnya. Agama Ahmadi. Siapa? Ya, saya biasa masuk di Komalnya emang. Komalnya siapa? Komal Aropal, Ahmadi Religion of Peace and Light. Enggak, yang saya mau tanyakan kepada Karel, kalau kita kenal dari 6 tahun yang lalu, konsep-konsep yang narasi-narasi yang Anda buat itu sebenarnya sudah konsep-konsep keislaman. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa kira-kira yang membuat keraguan gitu loh, sampai belum mengucapkan 2 kalimat syahadat kira-kira? Ya, saya terus menerus melakukan atau mencari ya, bukan mencari sebenarnya ya, bahwa moralitas itu berkembang, terus maju, dan saya berusaha menempatkan diri untuk menjunjung, mempraktekkan, menerapkan moralitas yang semestinya dijalankan. Jadi ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk yang membuatmu najis, tapi yang keluar dari mulutmu yang menajiskanmu. Nah, itu patut saya pahami secara, atau kasarnya mungkin kritisi ya. Saya praktekkan secara baru ya. Bukan sembarangan sampai memasukkan apa saja dalam diri saya, dalam tubuh saya secara sewenang-wenang, dan itu membuat saya sebenarnya
menuhankan lidah dan perut saya sebenarnya. Itu maka dari itu kalau seumpamanya Karel mengatakan seperti itu, tidak semua yang masuk di dalam perut kamu itu adalah najis, tapi yang justru keluar itu yang menjadi najis, betul? Begitu kira-kira? Iya, artinya yang saya masukkan ke dalam tubuh saya itu tetap saya pandang harus hati-hati. Makanya kan saya tidak konsumsi B2, B1, termasuk juga bahkan bebek. Ya, kalau itu mah gua tahu dari dulu gua tahu kalau masalah itu ya, yang Karel itu tidak makan begini-begini, gua tahu gitu. Ya. Cuma dalam konsep itu kan kalau Karel kalau tidak salah, Anda juga tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan, kalau tidak salah ya dulu ya. Benar ya, nggak? karena kan memang Yohanes 17 ayat 3 ya, Yesus sang Kurios. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah ya. Bang Karel, kamu sudah benar Bang. Kamu sudah benar. Gak perlu lock out. Kamu sudah benar Bang. Dan kalau saya membawakan narasi, saya salut dengan para jain. Ya memang saya sungguh salut dengan mereka. Karena ahimsa mereka kan. Sifat ya karena apa itu? Karena memang ikrar ahimsa mereka. Ikrar pertama mereka adalah ahimsa, dan ada 4 ikrar kemudian ada 4 ikrar selanjutnya. Saya tidak tahu pasti 4 ikrar itu, tetapi secara umum 4 ikrar lainnya itu adalah penerapan dari ikrar yang pertama. Itulah ahimsa. Dan kalau kiranya saya secara pribadi, kalau kiranya saya tidak tega dengan yang lebih rendah daripada manusia derajatnya, apalagi kiranya kepada sesama saya manusia, dan terlebih kepada pencipta, tentunya saya tidak tega menyekutukan sang pencipta, apalagi hanya dengan sekedar lidah dan perut saya. Benar Bang. Mantap. Walaupun Abang Karel enggak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi asalkan Abang mempercayai Yesus sebagai Mesias atau Kristus, Abang sudah selamat Bang. Karena ayat itu berbunyi seperti itu. Abang sudah hidup kekal. Ya bagi saya kepercayaan itu bukan semata-mata yang membawakan kepada keselamatan, tapi penerapan tindakan saya terhadap apa yang saya imani, praktek saya. Jadi walaupun saya mengatakan diri percaya pada ini, pada itu, percaya pada Tuhan yang sejati, tapi kalau saya tidak menjalankan apa yang Dia kehendaki, keselamatan itu masih jauh dari saya pikir. Ya, ini dari mana? Sunset 01 ya? Dari kekristenan juga kan? Iya, saya Kristen. Sepakat Karel kalau seperti itu. Walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu sah, kalau kita tidak melaksanakan yang namanya perintahnya, meninggalkan larangannya, sama aja bohong. Ya. Betul itu. Nah ini kebetulan nih ya, sama Kristen. Izinkan saya bertanya dari Matius 17 ayat 24 sampai 27, kisah tentang Yesus membayar bea bait Allah dengan koin yang diperoleh dari ikan, dengan seekor ikan yang dipancing. Kisah itu tidak ada di Injil yang lain, hanya ada di Injil Matius. Dan saya tidak tahu bagaimana nasib selanjutnya dari ikan yang dari mulutnya diambil koinnya. Apakah ikan itu dilepas atau selanjutnya bagaimana di atas dijadikan ikan goreng, saya tidak tahu. Tapi menurut teman saya Sunset ini, apa kira-kira kisah itu simbolik atau sungguh sejarah
Dan apa makna dari kisah yang sedemikian itu? Ya, kalau aku sih nggak tahu ya, tapi kalau apa yang tertulis di Bible itu pasti kenyataan, Bang. Itu pasti nggak asal ditulis. Kalau soal berbicara kenapa uang dari ikan dipakai bayar ke Bait Allah, saya juga kurang paham ya. Saya juga kurang mendalami ayat itu. Tapi kalau menurut saya itu membuktikan kemahakuasaannya membuktikan kemahakuasaannya Yesus. Karena dia cuma menyuruh muridnya untuk memancing dan dia bisa menghasilkan uang seperti itu. Oh ya, tak adakah maksud lebih di balik itu dengan ada spill tertentu dari Yesus? Terkait dengan Yesus juga pernah mengatakan memanggil para muridnya untuk menjadikan para muridnya sebagai penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Mungkin ada ke arah sana, Bang, tapi kan itu kan butuh kita harus mendalaminya lebih lanjut seperti itu. Kalau kita membaca kan harus kita baca konteksnya, Bang, nggak boleh sepotong-sepotong seperti itu. Saya nggak berani mengambil kesimpulan sebelum saya membaca keseluruhan ayatnya. Oh ya. Kiranya sama halnya juga dengan Yesus pernah ketika ditanya tentang kebolehan menceraikan pasangan, menceraikan istri, Yesus merujuk pada rencana awal mula bahwa yang diciptakan pada awal mulanya itu Adam dan Hawa, hanya satu pria satu wanita, dan tidak ada perceraian dalam ketetapan awal. Nah, mengapa kalau soal ikan ya, kan Yesus kan berjumpa dengan nelayan kan, murid-muridnya kan adalah nelayan. Mengapa kalau soal ikan, mengapa Yesus tidak balik saja merujuk pada Kejadian 1 ayat 29? Sebagaimana ketika dia ditanya tentang kebolehan menceraikan istri. Nah, kalau Yesus merujuk pada awal penciptaan, berarti ya pola awal itu adalah Kejadian 1 ayat 29. Yakni pola menu manusia adalah Kejadian 1 ayat 29, dan ya perilaku atau kehidupan pekerjaan murid-muridnya itu yang banyak para nelayan. Nah, itu tidak sesuai dengan Kejadian 1 ayat 29. Bagaimana itu? Ya, gimana tuh, Bang? Saya nggak pernah baca ayat itu. Ayat yang mana yang tidak pernah dibaca? Yang ikan, yang Kejadian 21 ayat 9. Kejadian 1 ayat 29. Terus? Saya Kejadian 1 ayat 29. Oh, lupa saya, Bang, lupa. Kejadian 1 ayat 29 itu batasan pada manusia dalam mengkonsumsi. Jadi konsumsi manusia adalah tumbuh-tumbuhan, ya, buah yang berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Dan bahkan di Kejadian 1 di ayat 30-nya ya, di ayat 30-nya bahkan ya untuk hewan juga itu diberikan makanan sedemikian itu, untuk hewan juga, bukan hanya untuk manusia. Ya, benar-benar, Bang. Kalau kita kembali ke sana, manusia itu sebenarnya nggak boleh makan binatang seperti itu. Ikan yang nggak bersisik pun nggak boleh dimakan kalau kita kembali ke sana. Benar, kalau vegetarian, kalau kita berbicara soal kita kembali ke ayat Kejadian, seharusnya manusia itu vegetarian. Benar seperti itu, Bang. Dan saya rasa vegetarian juga itu siapa ya? Yohanes Pembaptis, dia itu juga termasuk vegetarian, Bang. Yohanes Pembaptis, Nabi Daniel ya. Benar-benar, mereka itu vegetarian. Bahkan ya, ayah Nuh juga itu kan vegetarian semua. Ya, Nuh dan anak-anaknya vegetarian kalau nggak salah. Kejadian 9 ayat 3 sampai 4 itulah mungkin awal izin yang bernyawa yang bergerak jadi makanan.
di Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Yang dikecualikan hanya saja jangan menyentuh darah dari hewan-hewan itu. Jadi ada izin untuk mengkonsumsi seperti sekarang, sewajarnya sekarang. Itu karena banjir ya. Banjir di masa Nuh itu. Ketika terjadi banjir, tidak ada sumber daya lagi, maka terjadilah konsumsi jadi seperti sekarang. Dan itu kan izin kan, sudah tertulis di situ izin di Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Allah memberikan izin kepada manusia mengkonsumsi itu. Nah, kalau saya baca, saya pahami, itu kan diizinkan karena air bah kan. Nah, mengapa ketika air bah sudah surut, mengapa izin itu masih saja diteruskan? Sebagai orang yang menggunakan logika, menggunakan akal pikiran, mengapa harus menunggu dalil baru bahwa tidak diizinkan lagi baru menghentikan? Mengapa tidak dengan pikiran, dengan apa ya, dengan logika terbatas, dengan logika sederhana menyimpulkan, oh ini ternyata sudah ada, sudah bisa konsumsi lagi, sudah banyak sekarang karena itu kan tidak ada banjir lagi kan. Itu salah satu pertanyaan saya. Ya bahkan kalau ya sudah mau keras tegas ya itu kalau mau lebih tajam lagi ya itu gugatan. Itu semacam gugatan karena ya ada lagi fenomena lain lagi muncul. Karena orang Kristen kan ada beberapa kali mengatakan, mengapa misalnya B2. Mengapa? Apa salahnya B2 sehingga B2 itu haram, najis, apalah, jijik, apalah, apalagi. Sayangnya orang-orang yang mengatakan seperti itu mereka lah yang mengkonsumsi B2 dan itu pastilah memberikan derita kepada B2 itu. Itu kan fenomenanya ironis. Malah yang mencintai B2 itu malah justru karena mencintai dagingnya, bukan mencintai hidup dan bukan mencintai nilai hidupnya, bukan mengasihi keberadaannya sebagai makhluk yang sesama ciptaan Tuhan juga. Itulah garis besar pertanyaan saya. Pertanyaan, kegundahan, malah mungkin gugatan saya. Demikian. Kalau saya bang nggak bisa jawab karena itu kan abang yang ingin mengetahui jawabannya. Kalau abang bertanya ke saya nggak bisa jawab. Istilah anunya bang, kalau aku mungkin bilang abang langsung bertanya aja kepada Tuhan, mungkin seperti itu kasarnya aja ini ya bang. Dan juga kalau pada Tuhan saya tidak akan menggugat ya. Tapi kalau sesama manusia ya saya berani katakan saya menggugat. Saya juga harus berani mengambil resiko bahwa ukuran yang saya kenakan pada diri saya, ukuran yang saya pakai, saya ukurkan ke orang lain itu dikenakan ke diri saya, itu juga harus saya berani terima juga. Jadi kalau saya mengatakan yang lain itu tumbuhan dikonsumsi lalu hewan itu tidak dikonsumsi, ya berarti itu saya harus konsisten, konsekuen. Dan sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya sadari, itu yang saya praktikkan. Dan ya pada akhirnya juga memang tidak bisa saya paksakan kepada yang lain. Walaupun saya tahu ini juga salah satu kebenaran yang harus disadari. Memang kesadaran yang baru muncul dan tidak begitu jelas dalam Bible, tetapi bisa jadi suatu kesadaran bagi orang yang mau takluk, patuh
pencariannya pada kebenaran kehendak Tuhan. Tapi saya mencari ini alamat TikTok ini tidak sulit didapat di apa nih? Di Chromebook. Tidak bisa dibuka di Chromebook. Langsung follow aja Bang, supaya bisa masuk ke komalnya Bang Aji. Ya. Follow mudah saja. Di sini bingung titik cari titik Tuha. Masuk ke komal Bang Anci mah habis kalau digoreng. Di sini doang yang enak, nggak ada lagi sampai tidur tuh. Di rumah teman-teman Kristen sampai tidur, nggak ada yang nendang, nggak ada yang bodoh amat, orang keimanan masing-masing dia mau nyembah kaleng kerupuk ke sendal jepit ke botol kecap, bodoh amat. Kan? Nggak bangkar ya? Saya gitu saya orangnya. Kalau terlampau rame kan bisa ke band. Iya, males cekcok saya. Jadi rame kebanyakan orang juga, aduh nggak betah banget saya. Jadi nggak ada yang jelas didengarnya apaan gitu loh. Itu kan bahaya rungkat yang kayak gitu kalau tidak salah. Aku mau udah berapa kali nih akun terakhir ini. Ini akun terakhir ini. Ya? Iya benar cekcok. Akhirnya ujung-ujungnya apa kebun binatang keluar semua. Aduh. Saya mau tanya, Pak Haji, saya mau tanya intinya si Karol ini agamanya apa gitu loh, nggak jelas. Oh, nggak tahu. Marsion apa sih Bang Karol? Saya Katolik Roma yang berusaha menjalankan ensiklik Laudato Si, karena di ensiklik Laudato Si ada artikel 92, setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Nah berarti ini Karol ini dia Katolik Ortodok, Bun. Gitu loh. Kalau Katolik Ortodok itu tidak menuhankan Yesus kan begitu. Benar nggak Bang Karol? Katolik Barat. Iya, berarti tidak menuhankan. Katolik Barat berafiliasi pada Paus gitu kan? Berafiliasi pada Paus saya. Ya maksudnya abang ini tidak menuhankan Yesus kan, gitu aja intinya. Ya. Kalau Paus itu kan ajaran gitu. Iya gitu Bunda Wina. Katolik Ortodok dia. Cuman yang ajaran Barat, kalau ajaran Barat beda lagi tuh sama si Agatha. Agatha juga Ortodok, cuman dia beda lagi. Gitu. Ya Agatha yang Ortodoks ya. Agatha yang Ortodoks. Secara gereja Ortodoks, ajarannya juga Ortodoks. Kalau saya mau dikata apa tentang ajaran saya yang saya anut, ya seperti itulah. Mau Unitarian atau apa? Ya saya secara gereja Katolik Roma, Katolik Barat. Iya. Kalau Katolik Barat ini punya gereja nggak dia Bang? Atau hanya ini aja apa namanya Katolik kayak Barat itu maksudnya ya Katolik Roma. Katolik Roma ya, ya. Ya yang Vatikan itu. Gitu Bunda Wina. Jadi beliau ini nggak menuhankan Yesus. Dia menuhankan yang disebut Allah Bapa itu, gitu. Katanya sih gitu. Kalau Katolik Barat ceritanya. Ya, secara itu gitu ya, secara apa istilahnya pribadi begitu. Tapi saya juga tidak menolak istilah Theotokos, Theotokos, Kristotokos, ya no problem bagi saya. Maria disebut sebagai Bunda Allah ya no problem. Iya. Dilanjut dulu ah, ini mau ke warung dulu nih. Kalau bahas firman rokok habis. Lanjut Bunda Wina itu moderator. Bang Peta lanjut aja. Burung hujan.
Ah, udah ketemu nih ya, ini sudah bingung cari Tuhan. Baru ketemu. Bang Karel, Bang Karel, abang udah dibaptis ya? Bentar ya, ya, kenapa? Baptis? Ya. Baptis, saya sudah dibaptis. Baptis saya sejak kecil. Oke. Mantap. Sejak kecil. Tambah lagi ada yang komuni pertama, kemudian krisma. Gitu kan, kalau Bang, kita aku kan nggak paham Katolik Roma dengan Ortodoks Timur. Bedanya di mana itu, Bang? Katolik Barat, Ortodoks Timur ya. Ya, keterpisahannya terjadi kan di skisma besar 1054 ya. Terpisahnya di situ. Perbedaannya ya salah satunya kami paus mengakui supremasi atau keprimatan paus. Ya Katolik Timur itu ya Ortodoks Timur ya mereka patriark tidak mengakui ya tidak menerima supremasi paus. Ada juga memang sih Katolik Timur ya, sebutan Katolik Timur yang tata cara mereka sama dengan Ortodoks Timur, tetapi mereka memberi diri untuk mengakui kepausan, mengakui supremasi paus. Mereka sama dengan Ortodoks, tapi mereka itu ada mungkin 23 gereja Ortodoks yang sebutannya Katolik Timur, karena mereka secara ajaran, secara budaya, ya tradisi mereka sama dengan Ortodoks Timur, tetapi mengakui paus. Jadi ya sederhananya misalnya imam mereka menikah, tetapi ya mereka tetap masuk Katolik di bawah paus. Itu yang saya bisa jelaskan sejauh itu ya. Banyak sih saya sudah terima informasinya, tapi kalau mau dijelaskan itu bisa runtut, tidak bisa sistematis. Ya oke, gitu aja Bang. Cuma itu yang aku mau dengar aja. Dan ya mereka sih lebih ketat ya, penerimaan.